Perkenalkan, nama saya adalah Petrina. Saya akan menjelaskan tentang inhal. Nah, jadi untuk yang inhal ini, untuk yang pertama itu adalah Febreta cervicalis. Nah, untuk cervicalis ini, dia tuh ciri-ciri atasnya itu dibagi menjadi 3 dulu ya. Yang pertama itu yang Febreta cervicalis itu, yang pertama itu ciri-cirinya itu tidak mempunyai korpus vertebrae. Yang kedua, hanya mempunyai arcus anterior dan arcus posterior atlantis. Yang ketiga, itu arcus anterior di bagian tengah membentuk tonjolan ke ventral disebut tuberculum anterium, dan arcus posterior yang membentuk tonjolan ke posterior di bagian tengah disebut tuberculum posterior atlantis. Nah, itu tuh yang pertama itu tidak memiliki processus spinosus. Nah, itu untuk bagian-bagiannya itu dilihat dari superior dulu. Untuk dari superior itu yang terlihat jelas ada arcus anterior atlantis, lalu ada arcus posterior atlantis, ada foramen vertebrae dan lain-lain. Yang selanjutnya itu adalah yang cervical 1, yang dari bagian sisi belakangnya itu ya dapat dilihat. Lalu yang selanjutnya itu adalah ciri-ciri aksis atau vertebra cervical yang nomor 2. Jadi dia tuh ciri-cirinya itu mempunyai korpus vertebra yang bersama apex dan asis untuk mempunyai taju masif yang berbentuk gigi. Aksis mempunyai arcus vertebrae dan processus transversus. Nah, itu untuk ciri-cirinya tuh ada tonjolan yang dinamakan facies articularis anterior. Itu dari bagian dari dilihat dari ventral ya. Selanjutnya untuk bagian yang depannya itu ada corpus vertebrae. Yang selanjutnya itu adalah processus transversus. Terus ada dilihat dari dorsal, itu ada apex dentix yang belakangnya. Nah, untuk selanjutnya itu dilihat dari vertebrata yang nomor 3, itu adalah corpus vertebrata. Terus ada dilihat dari sisi depan. Nah, untuk dilihat dari depan itu adalah korpus itu seperti itu ya. Nah, ciri-cirinya itu adalah korpus vertebrata itu kecil dan pendek dan berbentuk segi 4. Nah, foramen febral itu berbentuk segitiga dan besar. Nah, ini tuh terletak di sebelah ventral processus articularis. Nah, selanjutnya itu adalah Febreta thoracalis. Nah, ciri-cirinya itu untuk thoracalis itu dia tuh korpusnya yang berukuran sedang. Jadi tuh dia nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dan dia tuh foramen vertebrae bulat. Terus ciri-cirinya lain itu adalah pada processus transversus dan pada korpus vertebrata terdapat fovea costalis. Nah, itu tuh buat tempat perhubungan dengan costa. Nah, yang selanjutnya itu dilihat dari Febreta thoracalis, itu dari sisi belakang ya. Ada articulatio capitis, costae, pediculus arcus, dan Febretae. Itu ada lamina juga. Nah, selanjutnya ada Febreta lumbalis. Nah, pada Febreta lumbalis ini dia tuh ciri-cirinya itu korpusnya yang sangat besar, terus bagian dorsal itu lebih pendek daripada anterior. Terus processus spinosusnya itu besar dan pendek. Terus pada tepi dorsal processus articularis itu terdapat tonjolan yang tumpuk. Jadi itu dia saling numpuk-menumpuk. Nah, yang selanjutnya itu ada os sacrum dan os gynoecus. Itu dia tuh kayak bagian buat, dan dia tuh merupakan bagian kayak yang buat di bawah kayak tulang ujungnya kita. Itu yang dinamakan dengan apex osis sacri. Nah, osis sacrum ini terdiri dari 5 ruas tulang yang saling melekat menjadi satu. Nah, jadi os kondisi terdiri dari 4 ruas, yaitu 3 sampai 6 yang melekat menjadi satu tulang. Nah, dilihat dulu dari tampak depan itu ada promotorium, ada foramina sacri anterior dan linea transversae. Selanjutnya ada hiatus sacralis. Terus pada bagian sacralis itu tampak atas, yaitu ada promotorium dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada gambar yang dari osokigis yang dari sisi belakang itu ya dapat dilihat ada seperti
tonjolan yang di ujungnya itu ada 3, yaitu yang dinamakan vibrata Purkinje 2-4. Nah, yang selanjutnya adalah pembagian regiodorsum. Nah, muskuli penyusun regiodorsum itu terdiri dari beberapa kelompok yang otot utama yang memiliki fungsi berbeda. Nah, dalam mendukung gerakan dan stabilitas punggung. Berikut adalah penjelasan mengenai otot-ototnya. Jadi, yang pertama itu adalah otot erector spinae. Itu tuh terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ilicostalis, longissimus, dan spinalis. Nah, itu tuh berfungsi sebagai ekstensi dan rotasi tulang belakang. Dia tuh juga bisa buat menjaga tulang tubuh kita, kayak menjaga postur tubuhnya kita supaya kuat. Yang kedua itu ada otot latissimus dorsi. Itu merupakan otot besar yang membentang dari punggung bawah hingga lengan atas. Nah, itu tuh berfungsi sebagai aduksi, ekstensi, dan rotasi medial lengan. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah otot trapezius. Itu tuh otot yang terbentuk trapezius yang terletak di bagian atas punggung. Nah, membantu mengangkat, menarik, dan memutar tulang belikat serta stabilitas kepalanya. Yang keempat itu adalah otot rhomboid mayor dan minor. Itu terletak di bagian tulang belakang dan tulang belikat. Itu berfungsi buat menarik tulang belikat ke arah tengah punggung. Selanjutnya ada otot teres mayor yang berada di bawah latissimus dorsi yang membantu dalam rotasi medial dan ekstensi lengan. Yang selanjutnya ada otot teres minor, itu bagian dari rotator cuff. Yang selanjutnya itu berperan sebagai rotasi lateral. Itu ada otot subscapularis yang terletak di bagian tulang belikat juga. Terus juga dia tuh merupakan bagian dari rotator berfungsi untuk median lengan. Nah, untuk bagian itu bisa dilihat ya, itu ada bagian yang di bagian ujung, di bagian kiri kita itu ada trapezius, otot trapezius, ada otot teres minor, ada otot teres mayor, ada dorsi, dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih.